Ini yang minta naik bisa Putra nih. Lihat ini. Lihat nih, bentar lagi nggak berakal dia nih. Kita lihat akalnya Anda nggak mau bekerja nggak nih kira-kira nih. Masih guling-guling aja tuh. Selamat siang bro. Dia siang. Gimana? Udah difungsikan belum akalmu itu? Gimana Dian Pratama? Berani nggak? Sudah difungsikan belum akalmu itu? Sudah. Akalmu gimana? Tuh pasti difungsikan kalau akal saya. Udah berani nggak? Kamu berani nggak sama saya hati-hati? Ini kan temanya gini nih, Oten buang akal. Sekarang saya tanya, definisi Tuhan apa bro? Ya Tuhan itu adalah penguasa. Oh, berarti banyak sekali Tuhan di muka bumi ini ya? Ya benar, itu benar. Oh berarti presiden di negara, Tuhan. Sabar dulu. Di negara Indonesia itu kan bisa. Sabar dulu, bedul. Kau nih kalau ngomong ngerepet, pelan-pelan. Berarti RT Tuhan. Sabar. RT Tuhan, ya kan? Kemudian di rumah tuh suami Tuhan. Kalau yang bini suami takut istri, bininya Tuhan. Terus Pak Lurah Tuhan, Camat Tuhan, Presiden Prabowo Tuhan, begitu betul? Ya itu betul nggak? Sama dengan kata Rab. Sejak kapan Rab sama dengan Tuhan? Coba dari mana kau dapat definisi Tuhan itu penguasa? Di mana definisinya? Ya udah, mau saya buka. Di mana tertulis definisi Tuhan itu adalah penguasa? Boleh kita buka datanya? Iya, di mana? Referensinya mana? Tuhan itu penguasa itu di mana? Tuhan ya, Tuhan. T-U-H-A-N. Oke. Mulai. Di mana tertulis? Iwan Pila yang belum follow, bantu di follow nih Bang Tengku, Bang Tuku, Uniripa, bantu di follow ya. Sapita. Silakan. Saya minta referensi. Tuhan itu bahasa Indonesia. Apa? Di rujukanmu bahasa mana itu? Bentar. Tertulis boleh di bentar mana? Ya? Iya, boleh bentar. Ya, tunjukkan. Kau pencam lah. Kau ini memang penakut. Coba buka kamera kau dulu. Buka kamera, perlihatkan wajah kau itu. Ya ngapain wajah saya dilihatkan? Saya melihatkan data kok. Gimana sih kamu ini? Lihat nih kan, mulai ngaco nih. Coba lihat nih. Apalah ini? Tuhan itu bahasa mana bro? Macet. Nggak pakai apa. Ditanya apa, jawabnya apa. Coba lihat ini. Oke. Pertanyaannya apa, Bung? Langsung aja kita buka dari AI. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya kan Tuhan itu penguasa, benar nggak? Definisinya. Tuhan. Iya. Oke. Definisi Tuhan penguasa itu kan Tuhan bahasa mana? Itu kan bahasa Indonesia, bro. Oh, bahasa Indonesia. Definisi Tuhan itu tadi apa? Saya bilang kan penguasa. Oh, berarti Tuhan itu penguasa ya. Oke, silakan tampilkan. Kita langsung aja kita ambil dari KBBI. Ringkasan dari AI sendiri mengatakan maha kuasa ataupun penguasa. Oh, maha kuasa dengan penguasa. Nah, kalau saya ambil definisi ini ya, coba kita gini ya. Ini nampak kali ya. Dia tidak bisa membedakan maha kuasa dan kuasa ya. Penguasa dengan maha kuasa itu sama nggak? Ini bro. Kalau maha kuasa dengan penguasa ini mau masuk itu atau Bang Tengku ini? Lanjut. Karena kan definisinya kan sama-sama memiliki kuasa. Saya boleh, Bang Teguh juga boleh, tapi saya sedikit ya. Teman-teman ya. Saya gini teman-teman ya. Gini bro, Unirifa kok tiba-tiba gontok semua?
Enggak, Eh, kami enggak ada kau yang banyak gontokan. kali gaya kau, Kami sabar. enggak Simak ada yang dulu. gontokan. Ya kami umat Islam ini begini. Kami beda dengan apologet Kristen. Kalau kalian itu saling baku hantam terkait tema penjelasan. Kalau kami itu saling menopang, saling bersinergi. Kita akan mulai ya teman-teman. Kata Tuhan itu bukan bahasa yang sudah muncul yang diimani oleh Musa. Musa nggak kenal kata Tuhan. Yesus nggak kenal kata Tuhan. Musa itu kalau dia secara historis diyakini sebagai orang Ibrani, maka dia kenal kata Elohim atau Eloah. Ya, Eloah, Allah, dan Elohim. Nah, begitu juga dengan Yesus. Yesus itu tidak kenal kata Tuhan. Tuhan itu kata hiperkorek, teman-teman ya. Kata salah sebut. Saya akan tunjukkan literasinya, dan ini literasinya dari orang LAI sendiri ya. Ini yang harus kita luruskan terus-menerus teman-teman ya. Setiap hari kita harus luruskan supaya tidak ada kebiguan. Banyak orang yang membawa paradigma sendiri. Kita lihat arti kata Tuhan nih. Teman-teman, ini dari makalah LAI, Lembaga Alkitabiah Indonesia ya, yang menjelaskan kepada kita catatan kakinya. Ini bukunya ya. Kalau kalian punya, saya nggak punya buku cetaknya, tapi saya pernah foto. Saya foto bukunya. Ya, ini dia. Bentar. Nah, ini dia. Satu Alkitab beragam terjemahan, kumpulan makalah seminar dalam rangka HUT Emas Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, teman-teman lihat. Ini yang punya bukunya Akhi Fahrudin. Saya minta kepada Akhi Fahrudin untuk memotokan bagian dalamnya. Nah, teman-teman dibaca di sini ya. Ini pernyataan dari seorang ahli ya. Saya di mute. Saya di mute karena Pratama. saya lagi fokus di atas. Karena saya lagi Ngapain iya, kau mau ke bawah? kita kan lagi edukasi. Enggak, saya mau sama dia. Saya Pratama. mau kau Saya di lagi atas. diskusi. Mau di atas. Diam Nggak usah kau dulu, bilang. Kang. Tanggapi. Fokus dengan di atas. Ini orang kok NPD banget ya. Bukan, saya Lucu kau datang ke ini, sini nah. hanya pingin Diam mengajak dulu. Dian Pratama. Nggak ada yang di sini memenuhi. Tidak ada yang mau memenuhi keinginan kau. Memang kau siapa? Kami Tuhan di Komal ini. Saya dan Bang Dian kok Tuhannya sama Bang Teguh di sini, sama Ustaz Miftah. Nih, kata Saya kan Tuhan sebenarnya Bang. diam kau. Memang oten nih kayak biawak kelakuannya, dikasih ilmu nggak mau dikasih babi makan. Nih, kata Tuhan sebenarnya muncul sebagai ucapan hiperkorek tuh. Ucapan keliru dari huruf H dalam ejaan TWHN, satu bentuk penulisan yang kurang lazim dari kata Tuhan. Jadi asal katanya itu Tuhan, lalu ditambahkan huruf H, dibuat-buat sama kalian yang buat-buat supaya membedakan mana Tuhan mana Tuhan, menjadikan Tuhan menjadi Tuhan. Itu kata siapa? Kata Profesor Dr. Ajianto SJ. Dan itu ditulis di mana? Di dalam makalah Alkitabiah Indonesia LAI. Makanya kami ini tidak bersandar kepada Tuhan. Makanya agama Islam itu tidak bersandar kepada KBBI. Kalau kitab kalian wajib bersandar kepada KBBI karena kitab kalian terjemahan. Kitab kami bersandar kepada Kamus Bahasa Arab. Kitab kalian wajib bersandar kepada KBBI. Sudah di KBBI salah pula lagi. Kalau saya bilang tidak, kenapa? Ya udah kitab kau Nah, bahasa kalau apa? kita membahas seperti itu, Tunggu, gini, kau Bro, bilang ya. tidak. Tunggu, yang mengatakan informasi barusan itu namanya Profesor Dejianto. Kau siapa sehingga kau layak didengarkan? Ya, saya gurunya. Makanya saya ingin mengajak siapapun di antara kalian yang mau Kuliah di Papua mana sama kau dulu? saya. Oke Di lah. mana berani? Gurunya Profesor itu kau. Gurunya Profesor itu kau. Iya. Oke, kuliah di Karena mana gini, kau dulu? Bro. Gini, Bro. Kuliah di mana kau dulu? Ini NPD-nya minta bukan ampun. kuliah yang menentukan Kuliah di kita mana memiliki kau? ilmu. Bukan kuliah yang menentukan kita memiliki ilmu. Silakan Bang Tapi Dian, ambil penting. alih Bang Dian. Udah selesai sama aku. Izin. Gimana cepat? Udah. Ada yang berani Sekarang nggak? begini, definisikan maha kuasa dan kuasa itu apa? Yang namanya penguasa dan maha kuasa dan penguasa itu apa bedanya? Pakai Bro, referensi. gimana? Dijawab pertanyaan saya tadi. Tiba-tiba Kalau gini kita ya. diam dulu, makanya dengar pertanyaanku. Kau Kamu mengambil diam sama kayak kawan-kawanmu diam. Astaghfirullahaladzim. Saya berbicara, saya ikuti maumu sekarang. Kalau Iya, tadi kata Uni, kamu berbicara, kapan saya berbicaranya gitu kau loh. paham nggak cara berdiskusi? Kau itu masih anak Dengar baru dulu, kemarin. betul. Dengar. Saya tanya. Tadi kau merujuk ke KBBI, walaupun dari Tuhan itu yang diyakini, yang disembah, yang dipuja, yang maha kuasa, maha pencipta. Sedangkan kau dalil kau pertama, Tuhan itu artinya penguasa. Nah, menurut KBBI tadi, Tuhan itu yang dipuja, yang disembah, yang maha kuasa. Nah, tolong jelaskan kepada saya
definisi maha kuasa dan berkuasa, apa perbedaannya? Dijawab. Maha kuasa itu melingkupi seluruhnya, dan penguasa itu hanya melingkupi di salah satu titik, ya seperti kayak presiden. Kalau maha kuasa berarti itu udah Tuhan tadi kau melingkupi definisikan seluruh. Tuhan tadi, sabar. Makanya Kau ini bro, mendefinisikan santai Tuhan dulu tadi, lah, kok betul tiba-tiba conge kamu longor kau ini. Sabar, kamu sudah bisa bagus nggak selesai ngomong jawaban kau? kau itu. Ini kau Enggak, tambah kita lama-lama diskusi. bodoh kali orang Kristen ini. Dengerin dulu. Kalau yang bodoh Islam, Kau saya mau diskusi baik-baik baik-baik. datang ke sini kok kayak gitu etika kamu, kayak gitu ajaran Muhammad. Kemudian itu lagi ajaran Tuhan kau Yesus. Kami lagi kesurupan Yesus, tahu kau? Kalau kau ingin melihat kami kesurupan ajaran Nabi Muhammad, kau tengok kami lagi bertemu dengan sesama muslim. Ketemu kalian ini kami kesurupan Yesus. Ya, Yesus yang ngajarin kami kayak gitu, nggak ngatain kau. Meludahi kau pun tuh Yesus yang ngajarin kau. Iya. Oke bang, dulu. Aku tanggapi tema saja dulu ya. Aku tanggapi tema. Kata guruku, kalau kamu mau beragama, gunakan hatimu, jangan gunakan akalmu. Tema ini benar ini, aku sudah buang akalku ini bang. Ya Bagaimana? nggak perlu berdebat. Kalau udah sesuai dengan tema nggak perlu berdebat lagi, udah jelas lah nggak pakai akal. Masalahnya Uni dia membantai Yesus. Kata Yesus, kasihilah Tuhan Allah itu dengan jiwa, hati, akal, kekuatan. Halnya gitu loh. Sekarang begini. Untuk membedakan halal dan haram, sabar, Bang Ulis. Untuk membedakan benar dan salah tuh pakai apa? Akal bang. Nah, untuk membedakan Tuhan yang benar, Tuhan yang salah pakai apa, Bang Ulis? Aku kasih alasan dulu, ya kan. Oh ya udah. Kami telah Lanjut, ini siapa yang mau menciptakan masuk? Ustadz Miftah, Bang Tengku, atau apa? Saya mute dulu, silakan. Boleh siapa aja, Ustaz Miftah boleh. Saya nama-nambahi aja. Nggak apa-apa. Masa jangan Uni, masa Cuman ini aja buat Pak Ulus buat dia nggak mau sama intermezzo, aku. buat Apa? intermezzo. Pak Ulis ini gini. Seperti tadi kan kata Pak Ulis menggunakan akal, tapi tetap Pak Ulis itu kayak mak-mak, sen kanan belok kiri Pak Ulis itu. Iya, ya, Ya, Iwan Villa di bawah sambil tap-tap layar ya. Bantu di Lanjut, follow lanjut. Uni Nggak di apa-apa, Uni aja, nggak 14. Bang Teku, Pak Ulis nggak apa-apa lah kita follow lah. Beliau cukup santun. Tinggal gini, tinggal dia nih ketemu gini aja nih, titiknya dikit aja, gitu loh. Iya. Berfungsi dulu. Lanjut. Aku gini Bang Dian, aku gunakan akal Bang, gunakan akal pada awalnya, ya kan? Aku gunakan akal nih. Tetapi pada saat aku baca Qaf 50:16, di situ Allah mengatakan begini, kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatimu. Allah tidak mengatakan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam akalmu. Jadi aku lebih memilih hati saja deh Bunda. Allah, asyhadu kalau begitu, ha. Ya, oke, mungkin saya masuk di sini ya. Teman-teman perhatikan. Inilah perbedaan kita ya. Banyak memang perbedaan kita dengan umat Kristen yang harus kita sepakati perbedaan itu, dan kita tidak perlu marah dengan perbedaan itu. Karena bahkan perbedaan sendiri menjadi rahmat. Kenapa? Kalau tidak ada kotoran, tentu kita tidak tahu wanginya parfum. Ya, kalau tidak ada yang salah, maka kita tidak tahu yang benar. Harus ada Kristen dulu untuk bisa membuktikan apakah Islam benar, tidak juga. Ya, karena Islam tanpa Kristen itu akan terbukti kebenarannya. Seperti yang saya katakan barusan. Pertama, kita menggunakan akal, teman-teman. Akal itu adalah salah satu daya atau kemampuan yang dimiliki oleh manusia yang membedakan dia dengan hewan, sehingga kemampuan ini bisa membuat manusia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu akal. Sementara hati adalah kemampuan atau daya. Hati adalah benda, apa namanya, organ ya, organ yang ada di tubuh kita yang memiliki kemampuan, bukan hatinya, bukan hati, tapi jantung sebenarnya, teman-teman. Salah ya, terjemahan bahasa Indonesianya salah. Kolbu dalam bahasa Arabnya itu jantung. Di jantung itu ada saraf neuron yang kurang lebih sama seperti otak. Makanya jantung itu juga disebut sebagai otak kecil. Karena dalam jantung itu ada kemampuan yang terkoneksi dengan pikiran kita, bahwa
kita memiliki yang namanya nurani. Nurani itu adalah perasaan mengedepankan kemanusiaan yang empati. Empati. Namanya empati. Karena kalau manusia sudah tidak punya empati, maka dia bisa dikatakan sebagai hewan atau psikopat. Nah, Islam itu mengedepankan keduanya. Hati dan otak itu adalah anugerah ilahi. Yang kemampuannya, bukan jantung ya, sorry, dalam bahasa Arabnya itu kolbun, jantung. Jantung dan otak itu sama-sama punya saraf neurons, mempengaruhi perilaku dan perasaan. Kedua benda ini, otak punya saraf neuron, jantung punya saraf neuron. Keduanya ini mempengaruhi pemikiran kita, di mana fungsi akal dan fungsi hati nurani disitulah muncul keduanya. Kalau manusia tidak lagi punya akal, dia disebut sebagai orang dalam gangguan jiwa. Ya, kalau orang sudah tidak lagi punya empati dalam kolbunnya, dia disebut sebagai psikopat, karena orang psikopat itu ya orang yang sudah kehilangan empati. Nah, kita tidak boleh kehilangan keduanya kalau ingin dikatakan sebagai orang Islam. Kalau ada orang ini Islam tapi kehilangan keduanya, dia tidak diwajibkan mengikuti syariat Islam. Pena itu diangkat dari 3 orang. Pertama, orang dalam gangguan jiwa sampai dia sembuh, orang yang sedang tidur sampai dia terbangun, anak kecil sampai dia balik. Maka mereka tidak diwajibkan syariat itu tidak diwajibkan. Tetapi orang Islam yang diwajibkan atas syariat ini adalah mereka yang mengerti. Dan pengertian ini akan muncul dari 2 hal ini, akal dan juga empati. Banyak orang berakal tapi tak punya empati. Siapa mereka? Psikopat. Psikopat itu punya akal untuk menyembunyikan kejahatannya, punya akal untuk melakukan kejahatannya bertahun-tahun. Teman-teman mungkin lihat pembunuhan berantai yang ada di luar negeri, mereka itu dikatakan psikopat. Mereka punya cara untuk menyembunyikan kejahatannya, artinya mereka pakai akal, tapi mereka kehilangan empati. Orang yang tak punya akal tapi punya empati, ini terjadi ketika ada seorang ibu rela mengorbankan mata dan ginjalnya untuk biar anaknya nonton konser. Ini orang botol. Maka manusia yang beragama tidak boleh kehilangan kedua ini. Dan memang kita akui Islam itu untuk beragama untuk orang-orang berakal dan berempati. Tapi Pak Ulis menolak itu. Pak Ulis hanya memikirkan empati dan perasaan saja, hati. Dan dia menolak akal. Jadi kalau suatu saat Pak Ulis kasihan kepada istri orang, dia nikahin nggak apa-apa karena nggak ada akal. Karena dia ngikutin hati. Menurut hati dia, saya jatuh cinta sama bini orang. Secara akal itu tidak boleh, tapi secara hati boleh. Maka dia nikahilah istri orang, karena dia beragama bukan berakal, tapi berhati nurani. Secara empati, hati iya perasaannya ada. Saya jatuh cinta sama bini orang. Aku harus ikuti hati saya harus menjaga istri orang ini supaya nggak dihantam sama lakinya. Saya bawalah istri orang ini yang sudah menderita sama suaminya. Saya tidak perlu dia bercerai atau tidak, saya nikahi dia. Ini artinya adalah melakukan perilaku yang mengedepankan hati nurani tanpa akal. Atau suatu saat Pak Ulis akan menyelamatkan koruptor, sembunyikan koruptor di rumahnya, karena dia tidak pakai akal lagi. Secara akal kan begini, oh kalau saya sembunyikan koruptor di rumah saya, nanti saya ditangkap polisi. Akalnya udah nggak ada, hilang. Dia punya empati aja. Kasihan ini orang, sembunyikan aja dia dulu. Nah, itulah konsekuensi kalau kita beragama tanpa menggunakan kedua hal tersebut. Padahal itu dua-duanya diberikan gratis oleh Tuhan. Maka wajarlah Allah menghukum manusia yang diberikan akal dan hati ini ketika mereka menghilangkan salah satu di duanya, atau rata-rata keduanya dihilangkan. Buktinya saya akan buktikan itu ya. Kalau memang Pak Ulis adalah orang yang punya hati nurani, maka tidak mungkin Pak Ulis percaya Tuhan yang Maha Kuasa Pencipta itu membiarkan utusannya bernama Yeshua HaMashiach mati sembari dinistakan. Itu tidak masuk dalam empati kita. Tapi Pak Ulis yang bahkan mengaku beragama hanya pakai hati, tidak pakai akal, pun tidak memiliki empati kepada Yesus yang Bapak percayai mati dihinakan. Inilah ketika berbicara terkadang kita sulit membuktikan, Pak. Tapi kami umat Islam tidak boleh bicara kalau kami tidak mampu membuktikan. Bahkan keimanan kami pun kami mampu membuktikannya. Ada satu hal yang tidak bisa dibuktikan. Cinta saya kepada calon suami saya itu tidak bisa saya buktikan, Pak. Itu tidak bisa saya buktikan, ya, karena itu abstrak. Cinta saya kepada calon suami saya, nanti ketika sudah menikah dengan beliau, saya menikah. Kalau beliau minta bukti, saya katakan tidak bisa saya buktikan.
Cukuplah Allah yang tahu, yang menjadi saksi di antara kita itu. Tapi bahkan iman saya kepada Allah, saya bisa buktikan. Bahkan iman saya kepada kitab suci, saya bisa buktikan bahwa Allah itu ada pun saya bisa buktikan. Dengan menggunakan rasional. Nah, inilah perbedaan kita. Silakan, Pak. Makasih mak. Ya, aku naik ke sini menimba ilmu, jangan marah-marah dong penonton di bawah. Santai-santai aja lah penonton. Ulisnya orang baik. Teman-teman perhatikan ya. Pak Ulis ini orang baik. Beliau tidak pernah menghujat Islam. Beliau berbicara menggunakan bahasa yang enak didengar. Hanya saja beliau Kristen itu aja. Tapi kita nggak boleh marah. Kita nggak boleh marah. Aku hormat ini. Saya sepakat sama Uni. Pak Ulis ini emang ini orang yang sangat baik, bahkan ya mungkin baik itu. Cuman keimanannya saja yang tidak baik. Terima kasih Gus, terima kasih. Makanya saya bilang Ustadz, kalau dia asyhadu, maka akalnya langsung otomatis. Kalau sekarang tuh sudah berfungsi itu sebetulnya, tetapi pada satu titik kepenolakan dia dengan Allah sebagai satu-satunya Tuhan, sebagaimana dikatakan oleh Yesus dan Musa, itu yang menghalangi dia. Iya kan? Masih ditawan pikirannya oleh Paulus, betul nggak Uni? 2 Korintus 11 nomor 4 begitu loh. Jadi gini. Ya, Kenapa aku mengatakan tadi aku lebih senang ya kalau beragama itu menggunakan hati. Kenapa ya? Kenapa? Akal memang tidak boleh terlepas, nggak boleh terlepas itu. Tapi kenapa aku mengatakan aku lebih memilih kalau beragama itu lebih fokus kepada menggunakan hati. Apabila aku karena kalau itu kita gunakan akan berdebat terus itu nih, akan menguji kecerdasan mana yang pintar mana yang tidak. Sesuai dengan saya bilang tadi, Quran sendiri mengatakan Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati, bukan Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam akal. Itu yang saya gunakan, fokus saya kepada Qaf 50 ayat 16 itu. Jadi apabila saya beragama itu menggunakan akal, selesai itu saya masuk di komal, tinggal tambah nabrak terus. Tapi bukan Pak Ulis sudah mengakui. Izin Bang, sedikit lagi. Silakan. Jadi kuncinya saya begitu, saya lebih baik menggunakan hati. Apabila ada kata-kata yang kasar, saya legowo menerima. Uni punya penjelasan, saya menerima, saya tidak mau membantah. Apabila saya gunakan akal, Umi bicara saya potong, itu yang saya hindari Umi. Mohon maaf, itu hanya itu yang aku bisa katakan. Makasih Umi. Iya, tapi kan tetap parameter segala sesuatu, ujian pertama itu dari akal. Saya kasih contoh nih, Pak Ulis, di daerah Pak Ulis itu kendaraan roda 2 itu disebut apa Pak Ulis? Oh, disebut motor Bang. Siapa yang memberitahu Pak Ulis itu motor coba? Aku nggak tahu itu Pak. Itu berarti akalnya bekerja, jangan bilang nggak tahu. Iya kan? Betul nggak? Lalu Pak Ulis bisa mengetahui kadar benar dan salah itu kan mau nggak mau nih. Gerbang daripada pengetahuan, daripada iman itu kan pengetahuan dulu, betul nggak? Nah, akal di situ mendeteksi itu. Nah, hati itu akan memberikan hati itu akan berfungsi dengan baik. Dia menjadi tempat yang paling bersih dalam diri kita. Tatkala akal itu bisa memfilter, oh ini benar, ini salah. Loh, makanya Yesus mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budi. Itu sudah menandakan semua fungsi di dalam diri kita itu digunakan. Akal digunakan, hati digunakan, jiwa digunakan, kekuatan digunakan. Iya kan? Kalau kita perhatikan, segenap jiwamu, segenap hatimu, segenap akal budimu, berarti Tuhan itu mau tidak mau dipahami dulu. Contoh gini aja lah, ada orang datang sama Pak Ulis nih, Pak Ulis atau anak Pak Ulis, tiba-tiba Pak Ulis, ya ini anak Pak Ulis, misal ya contoh, besok pagi saya nggak mau nyembah Yesus lagi sebagai Tuhan. Kenapa? Nggak mau. Jadi Tuhanmu sekarang siapa?
Tuhan saya pohon beringin. Yang Paulus jawab apa coba kira-kira? Oh enggak ah. Bukan, itu hak Gini, dia Pak. kan udah gede nih. Gini, Maka gini. yang langsung ditanyakan Paulus itu apa pasti? Punya apa narasi tadi. Katanya Mbak Uni Rifa, apabila seseorang Udah, cukup. Sekarang tanggapi pertanyaan saya. Saya ingin Tidak, melihat bagaimana sebentar peran akal itu penting. Akal itu mengumpulkan informasi dan dia memilah-milah. Anak Bang Ulis datang sama Bang Ulis nih, Bapak, Ayah, besok pagi aku mulai sekarang nih tidak lagi mau menuhankan Yesus. Kenapa alasannya? Tidak mau aja. Lalu Tuhanmu siapa? Tuhan saya kuburan itu. Yang Bang Ulis lakukan apa coba? Apa yang dimaksud informasi di situ kira-kira? Yang langsung bekerja itu. Nah, itu dia. Jadi akal itu adalah instrumen yang diberikan Tuhan untuk menjadikan manusia menuntun, membedakan, memilah, memilih mana yang benar, mana yang salah. Oh, nah, kau pergi ke pasar beli Indomie, satu dusnya itu satu biji harganya 25.000. Kau beli 100 biji. Nah, langsung si anak kan kira-kira bapak nanya sama anak, kalau satunya 2.500, kalau 100 biji berapa? Apa yang bekerja di sana Pak Ulis? Akal kan harusnya yang bekerja. Akal kan? Nah, itu dia. Nah, Tapi gini bang, pada saat akal saya mengatakan begini, yuk kita pergi karaoke, di sana ada di room karaoke cewek-cewek cantik, tapi hati saya bilang jangan nak, jangan, itu tidak baik. Bagaimana itu bang? nah itu bukan akal yang ngajak itu. Bukan akal. Hawa nafsu Bapak, Pak. Beda Pak. Akal itu ada. Maksudnya gini. Jadi Nah, kita belajar konstruk tubuh manusia nih Pak. Pak, tubuh Ya, manusia gini, itu bukan tanya cuma punya dulu. akal saja. Biarkan dulu. Tanya, Itu bukan akal Bapak, itu hawa nafsu. Biarkan dulu. Maksudnya Nggak apa-apa. Kita biar dapat edukasi buat yang bawa juga nih. Ya silakan dulu Pak Ulis. Nanti Gini. tanggapi. sekarang aku berpikir nih, di tempat karaoke sana itu banyak sekali cewek-cewek cantik. Akalku berpikir. Tetapi hati saya berbisik begini, jangan nak, di situ tidak baik, tidak bagus. Terpaksa saya tidak bisa jadi pergi ke situ. Itu gimana gitu? Justru kebalikannya Pak. Biasanya Pak, kalian itu mengikuti hati nurani kalian. Karena kalian mengikuti hawa nafsu. Otak itu Pak, otak itu punya daya akal. Itu adalah memikirkan apa yang akan Anda lakukan. Contoh, tangan saya ini berakal otak saya mengatakan, tangan ambil, pegang dengan cengkram gelas ini. Otak memerintahkan untuk tangan menggenggam. Akal itu, fungsi akal tuh. Karena secara akal saya tahu, kalau gini, dia nggak digenggam Pak, maka dia jatuh. Maka akal saya mengajarkan untuk supaya dia tidak jatuh, pegangnya begini. Ini akal. Begini yang pegang yang benar. Akal yang suruh gini. Makanya kita tidak ada yang pegang gelas itu begini, nggak ada. Nah, lalu ketika Bapak pecahkan gelas ini, itu bukan akal yang suruh. Karena secara akal, apa gunanya pecahkan gelas ini? Nggak ada gunanya kan? Kalau saya pecahkan akal ini, nanti semua akan berserak, yang saya beli ini jadi rusak. Secara akal itu tidak masuk akal kalau saya pecahkan gelas. Maka yang memerintahkan saya pecahkan gelas itu bukan akal saya, tapi yang memerintahkan adalah keinginan saya yang disebut dengan hawa nafsu. Maka hawa nafsu ini terbagi dari dua Pak. Satu hawa nafsu yang cenderung kepada kebaikan dan hawa nafsu cenderung kepada kemaksiatan. Nah, melihat cewek-cewek cantik lalu bersundal itu adalah keinginan hawa nafsu yang jahat. Nah, agamalah kemudian datang untuk membatasi semua itu. Maka agama datang untuk membentengi agar manusia tidak melampaui mengikuti hawa nafsunya. Sehingga ketika dia jatuh cinta sama mama kandungnya, maka dia tidak menyalurkan hawa nafsunya itu. Agama yang melarangnya. Jadi kalau kita bicara
akal itu adalah salah satu daya yang ada pada diri kita, di mana kita bisa merekonstruksi, memilah dan memilih, bisa menentukan. Dan Bapak tahu ada yang namanya istilah prefrontal cortex. Itu berada di sini. Kalau itu dicabut, manusia tidak lagi bisa menentukan pilihannya. Keinginan untuk mengambil pilihan itu hawa nafsu. Ya, kebijaksanaan kita untuk mengambil pilihan itu dengan aktualisasi, memerintahkan tangan, memerintahkan kaki untuk melangkah ke dalam sebuah masjid atau ke tempat prostitusi, menentukan itu baik dan benar, itu akal. Dan empatilah yang membentengi juga, hati kita yang membentengi bahwa secara perasaan itu tidak bisa saya tidur dengan perempuan sundal karena saya harus memikirkan perasaan istri saya. Hati di situ bermain. Makanya kalau ada manusia yang hanya memperturutkan akalnya, saya sudah katakan, dia hilangkan empatinya, dia bisa melakukan perbuatan yang menyenangkan dirinya tanpa memikirkan orang lain. Karena empati itu adalah sikap kita memikirkan perasaan orang lain. Akal adalah daya membedakan mana benar mana salah. Hawa nafsu adalah keinginan kita. Maka semuanya berbeda porsinya, Pak. Dan berbeda sumbernya. Akal itu sumbernya dari otak. Kemudian hati sumber empati sumbernya dari jantung. Karena kita punya saraf neurons. Nah, kalau hawa nafsu inilah sesuatu yang abstrak yang saya tidak tahu. Dari perut bisa, dari lambung bisa, keinginan untuk makan. Dari keinginan untuk berhubungan seksual juga bisa. Dari keinginan mendengarkan suara musik juga. Dari keinginan keinginan untuk meminum sesuatu yang enak bisa. Tapi secara titik poin keberadaan hawa nafsu itu kita nggak tahu. Karena itu adalah daya yang Allah berikan kepada kita sebagai kemampuan. Bahkan hawa nafsu itu tidak hanya dimiliki manusia, hewan pun juga punya hawa nafsu. Hanya saja hewan tidak bisa mengendalikan hawa nafsu karena nggak punya akal dan empati. Hewan mengawini hewan lain itu dia nggak masalah karena dia tidak berempati kepada hewan lain. Sekarang lanjut dulu Bang Dian, ntar. Entar Uni. Tadi Uni mengatakan kalau orang kehilangan akal itu disebut ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Sekarang aku bertanya nih, kalau orang yang kehilangan keinginan di dalam hatinya itu disebut apa? Dan apabila orang yang kecerdasannya, akalnya tinggi tanpa keinginan, itu gimana itu kira-kira apa yang akan terjadi dengan orang itu? Ya, sebentar ya. Saya izin buat rekan-rekan yang di bawah bantu tap layarnya, gaskan 300K dulu. Iya. Gitu nih. Inilah kalau Pak Ulis ini sudah akalnya berfungsi ini, tinggal hatinya mau menundukkan dirinya kepada Tuhan yang benar atau Tuhan. Ini aku bertanya nih. Tadi Uni mengatakan apabila seseorang kehilangan akal disebut ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Pertanyaan saya begini Uni, orang yang kehilangan keinginan di dalam hatinya itu disebut apa? Dan apakah yang akan terjadi apabila kecerdasan akalnya itu tinggi tetapi keinginannya di dalam hatinya hilang? Itu apa yang akan terjadi dengan orang itu? Kalau kita bicara orang yang sudah tidak punya keinginan, lihat Pak, orang lansia tidak punya lagi keinginan hubungan seksual. Ya, seperti perempuan yang sudah fase menopause. Atau orang yang sudah tidak lagi berkeinginan makan makanan enak. Karena memang sudah kehilangan rasa, citra rasa lidahnya sudah tidak lagi berfungsi. Maka mereka adalah orang yang kekurangan daya dari setiap fungsi-fungsi tubuh Pak. Tergantung Pak, yang mana yang kurang. Kalau pendengarannya kurang, berarti Bapak tahu kan bahwa fungsi-fungsi telinganya itu sudah fungsi-fungsi pendengarannya tidak lagi berfungsi. Tapi orang yang mati rasa Pak, orang tidak punya perasaan, tergantung Pak. Kenapa mereka bisa begitu? Ada apa dengan mereka? Bagaimana itu terjadi? Itu lihat dulu Pak. Dan saya bukan orang yang punya kapasitas dalam ranah merepresentasikan itu. Ya, karena setiap manusia Allah titipkan hawa nafsu. Ya, kecuali dia sudah jadi mayat. Bahkan orang yang seluruh tubuhnya pun tidak ada fungsi Pak, mohon maaf ya,
masih punya keinginan Pak, hanya saja tidak mampu mengikuti keinginannya. Karena keinginan itu menjadi natur Pak. Allah memberikan natur kepada kita, keinginan. Ya. Jadi keinginan itu natur, seperti kita memiliki rasa itu natur. Kita ini memiliki perasaan itu natur. Allah memberikan natur kepada kita sebagai, makanya dalam Quran itu panggilan kepada manusia itu banyak. Ada panggilannya itu Bani Adam. Dalam esensi manusia sebagai keturunan Adam. Ada disebut dengan An-Nas, Linnas, Al-Unnas ya, Al-Unnas. Ini Ustadz Miftah ini bagiannya ya, mendefinisikan ini masuk dalam ilmu psikologi Islam, di mana membahas tentang bagaimana Islam itu memaknai seorang manusia gitu. Ya, ada Al-Ins, insan. Ya. Nah, nanti penjabarannya itu jelas itu. Para ulama telah membaginya. Kalau merujuk kepada Bani Adam, ini merujuk kepada keturunan Adam dengan segala sifat-sifatnya. Nanti kalau merujuk kepada Al-Ins, insan, Al-Unas, Al-Linnas, ini beda spesifikasinya, tetap merujuk kepada entitas yang sama. Jadi manusia itu bukan hanya punya roh saja, tapi mereka punya jiwa, mereka punya kecerdasan, mereka punya empati. Manusia yang sempurna itu manusia yang seimbang, akalnya berfungsi, empatinya berfungsi, hawa nafsunya bisa terkendali. Mereka lah orang-orang yang merujuk nanti masuk kepada manusia-manusia yang bertakwa. Dan manusia-manusia yang menahan hawa nafsu ini Allah istilahkan dengan orang-orang bertakwa. Kenapa? Walaupun dia bisa memakan makanan itu dengan sebanyak-banyaknya, tapi dia batasi karena dia takut kepada Allah. Dia tahu kalau nanti dia kebanyakan makan, nanti badannya berat untuk dibawa sholat, maka dia berhenti makan sebelum dia sebelum dia kekenyangan. Orang yang tidak tidur dengan yang bukan istrinya, dia takut kepada Allah karena dia tahu konsekuensinya. Pertama, dilarang dalam paradigma Islam. Yang kedua, itu menyebabkan sesuatu yang tidak benar ya, sesuatu yang buruk terhadap dirinya dan orang lain. Maka orang-orang yang menahan hawa nafsunya inilah yang disebut dengan sebaik-baiknya orang, yang nanti kemudian kategorinya masuk ke dalam orang-orang yang takwa. Ketika dia sudah bertakwa, maka dia menjadi muhsinin, orang-orang yang ikhlas melakukan apapun, menjadi orang yang berakal, menjadi orang yang berakhlak maksud saya. Ya. Maka inilah kriteria umat Islam. Umat Islam itu bukan hanya beriman, tapi nanti endingnya menjadi bertakwa kepada Allah. Jadi kualitas seseorang itu akan dilihat dari kesinambungan dan keselarasan akal, hati, dan hawa nafsunya. Dia punya akal, tidak punya pengendalian terhadap hawa nafsu. Ini juga berbahaya. Maka dia bisa membuka celana dalamnya di mana-mana. Ya. Ketika dia punya akal, dia punya hati nurani, dia tidak akan mengambil istri orang, dia tidak akan mengambil hewan orang, dia tidak akan mengambil milik orang, karena dia punya empati. Empati itu rasa kasihan kepada orang lain, kemudian rasa mengasihi kepada orang lain sebagaimana mengasihi diri kita. Itu empati, Pak. Empati itu sifat meletakkan posisi orang lain sebagaimana kita gitu loh. Kalau saya cubit orang lain, saya cubit diri saya, sakit nggak? Oh, berarti kalau saya cubit diri saya sakit, maka orang lain kalau saya cubit sakit, maka dia tidak mau menyakiti orang lain. Itu empati. Kemudian dia punya hawa nafsu, keinginan. Dia pengen sekali untuk berhubungan seksual, tapi dia belum menikah. Maka dia pendam hawa nafsu itu. Karena dia sadar, melampiaskan hubungan seksual itu di mata Tuhan hanya boleh kepada yang dimiliki. Ya, istri dan juga budak. Maka dia tidak boleh selain keduanya. Kemudian di dalam Islam dia juga tahu ketika dia ingin memakan makanan yang dia nampak seolah-olah indah, itu yang dilakukan oleh Adam dalam kitab Perjanjian Lama. Dia mengikuti hawa nafsunya, akhirnya dia menjadi orang zalim. Gitu Pak. Jadi inilah kenapa Islam itu harus memfungsikan semuanya. Maka yang membentengi hawa nafsu ini akal dan hati. Tidak mungkin akal saja, hati harus ikut. Tidak mungkin hati saja, akal juga harus ikut. Gitu. Maka hati dan akal itu Pak harus sejalan, harus bergandengan tangan. Ibarat suami istri. Kalau kita lihat suami istri itu, laki-laki itu lebih rasional daripada perempuan, perempuan itu lebih baperan daripada laki-laki. Kenapa? Rumah tangga yang identik dengan semua akal akan menjadi rumah tangga yang kosong.
tidak ada ruhnya. Maka rumah tangga itu bukan hanya ilmu saja, harus ada empatinya. Rumah tangga yang baperan itu juga bahaya. Nangis, tertawa berkelebihan tanpa memikirkan akal, tertawa di depan orang tidak berpikir bagaimana pandangan orang. Maka ini akan menjadi rumah tangga yang gagal. Maka rumah tangga suami istri itu adalah salah satu konsep bagaimana cara memahami agama Islam. Akal dan hati dikawinkan. Dengan mengawinkan akal dan hati, menyeimbangkan kesemuanya, manusia akan menjadi versi terbaik dari dirinya, Pak. Dia tak lagi melampaui hawa nafsunya. Dia tidak mungkin mengambil yang bukan miliknya. Dia tidak mungkin memakan sembarangan sehingga dia menjaga kesehatannya. Dia tidak mungkin berpikir overthinking sehingga terjaga psikologinya. Maka orang-orang inilah yang akan menjadi versi terbaik dari dirinya dan akan menjadi bervalue. Maka inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang disebut dengan orang beriman dan bertakwa. Nah, siapa golongan yang orang ini sudah mencapai tahap seperti ini? Mereka disebut dengan al-anbiya, Pak, para nabi. Makanya kalau Bapak lihat Nabi Muhammad SAW, walaupun beliau memiliki privilege, beliau diizinkan menikahi siapapun yang menyerahkan diri kepadanya. Walaupun banyak orang yang mencoba mendekatkan diri kepada Rasulullah, walaupun banyak orang yang yang ingin dinikahi Rasulullah, beliau tidak mengambil itu karena beliau membatasi hawa nafsunya. Makanya Sayyidah Aisyah berkata, suamiku adalah orang yang paling baik menahan hawa nafsunya. Itu kenapa Rasulullah boleh mencium istrinya ketika puasa. Gak bisa kalau Bang Dian mencium istrinya pas puasa, nanti batal puasanya. Kenapa? Langsung diajak ngamar. Karena dia manusia biasa. Karena beliau bukan nabi. Nabi itu sudah mematik, tol. Karena istrinya terlalu cantik. Istrinya terlalu cantik, terlalu menarik di pandangan matanya, jiwanya senang melihat istrinya. Ketika dia cium pas Ramadan, belum tentu dia bisa menahan hawa nafsunya. Kalau Ustadz Dian sudah bisa menahan hawa nafsunya pas Ramadan, dia cium istrinya, dia tidak berdosa mencium istrinya pada waktu itu karena dia tidak diselingi hawa nafsu. Begitu juga dengan saya. Kalau seandainya saya diletakkan di sebuah swalayan dengan ada kartu di situ unlimited belanja, saya sudah bisa pegang, Mbak. Karena saya sudah tahu mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Saya tidak mau lagi membeli sesuatu yang akan menjadi sampah. Maka orang-orang seperti inilah yang diberikan Allah segala sesuatunya di surga nanti, Pak. Orang seperti itulah nanti yang atas surga. Karena dia tak lagi seperti binatang. Nampak bidadari dipakai, enggak gitu konsepnya. Maka ahli surga adalah orang yang sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya. Karena dia pakai akal dan juga empati. Dia kendalikan hawa nafsunya. Ketika orang Islam di dunia sudah terbiasa memakan makanan yang dibutuhkan oleh tubuhnya, bukan makanan yang diinginkan oleh matanya, maka orang inilah yang layak atas apa yang indah, yang enak Allah sajikan. Karena tidak mungkin dia bersikap seperti binatang di surga. Ketika ada seorang suami, dia bisa menjaga pandangannya melihat wanita lain, maka orang ini yang diberikan Allah segalanya. Contohnya gini, Pak. Kenapa presiden itu diberikan privilege? Karena para anggota dewan dan MPR tahu kalau presiden ini tidak akan zolim. Seharusnya ya, tapi beda dengan presiden yang lain Indonesia ini ya. Udah dikasih mobil ini minta yang lain, kan gitu ya. Nah, tapi sebetulnya kenapa kita berikan polisi itu senjata? Karena pemberi senjata kepada polisi sudah tahu dia akan bisa mengendalikan senjata itu. Makanya dia boleh pegang senjata. Sama, kenapa laki-laki muslim diberikan bidadari di surga? Karena gak mungkin kerjaannya ngentiau aja siang malam 24 jam. Makanya diberikan kepadanya bidadari. Tapi jangan kepada orang Kristen, bahaya. Jangankan bidadari, nenek-nenek aja yang disebut bidadari dipakainya depan belakang siang malam, nggak henti. Itulah kenapa mereka bertanya terus, apakah betul kalian dikasih bidadari? Karena pandangan kalian begitu terus. Ketika ada bidadari langsung ngamar, bidadari langsung ngamar. Laki-laki Islam nggak gitu. Makanya mereka layak masuk surga. Nah, inilah kolaborasi, sinergi atau relevansi antara orang yang berislam di dunia dengan akal sehat dan hati nuraninya. Mereka layak mengisi surga karena mereka telah menunjukkan pembuktian terhadap diri mereka sendiri dan orang lain bahwa mereka layak menghuni surga karena mereka fungsikan akal dan hati nurani serta bisa mengendalikan hawa nafsunya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, makasih Bunda Uni, penonton, makasih penonton. Apabila penonton tidak berkomentar kepada saya yang aneh-aneh atau aneh-aneh juga aku berterima kasih aja. Uni menarik sekali nih,
satu kesimpulan bahwa untuk beragama itu tidak saja menggunakan akal, tetapi harus juga menggunakan hati, menggunakan jiwa, dan menggunakan kekuatan sesuai dengan penjelasan Ibu dan Bunda Rifa dan Bang Rian ini. Bolehkah saya mengambil kesimpulan seperti itu? Orang beragama itu tidak saja menggunakan akal, tetapi hati, jiwa, dan kekuatan. Bisa seperti itu saya ambil kesimpulan. Itu semua ajaran Islam yang Bapak simpulkan itu. Islam ajarkan begitu, ya. Pertama, perintah menggunakan akal. Apa kata Allah? Afala yataqilun. Afala itu menggunakan akal. Maka kemudian menggunakan hati. Afala yatafakkaru. Ya. Kita renungkan itu dengan empati, Pak. Kita berpikir itu bukan hanya dengan akal, kita mengkolaborasinya dengan hati nurani kita. Boleh nggak ya aku ambil bini orang, kayak mana lah nanti suaminya, nangis nggak dia ya? Renungkan itu, berpikir kita dengan akal, ya boleh-boleh saja kalau dia bercerai, tapi dengan empati, oh kita menyakiti hati orang lain. Maka kemudian dengan kekuatan, betul dengan kekuatan Pak, kekuatan itu banyak, kekuatan tanganmu, kakimu, kepalamu, otakmu, semua fungsikan untuk beragama Pak. Ya, makanya di dalam Islam itu kami diperintahkan sehat jasmani dan rohani. Ya, kalau kita lihat dalil menggunakan kolbu itu banyak ya. Saya kasih beberapa dalil. Memang harus begitu, karena itu instrumen yang Allah berikan kepada kita gratis tanpa Allah pungut biaya. Ya, nih kalau kita lihat dalam Quran surah Al-Hajj ayat ke-46, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga. Ya, kemudian sifat manusia itu Pak di dalam Quran itu ditentukan oleh niat hati, jantung itulah yang memunculkan niat. Ya, surah Al-Ahzab ayat ke-5, dan tidak ada dosa di atasmu terhadap apa yang kamu khilaf kepadanya. Dosa tidak ada dosa yang disengaja oleh hatimu, niat nawaitu. Itu kenapa innama a'malu bin niat. Semua niat kita itu munculnya dari kolbun, dari jantung kita, dari kata orang dari hati. Sebenarnya bukan hati, tapi lebih ke kolbun, Mbak. Ya, kolbu kita. Karena kalau kolbu kita baik, baiklah seluruh tubuh kita. Ya, seperti itu, Pak. Kalau kolbu sudah bermasalah, maka bermasalahlah seluruh tubuh. Makanya saya Bapak betul, tapi tidak cukup hanya kolbu, juga menggunakan akal. Maka kalau kita beriman tanpa akal sehat itu nonsen Pak. Ya. Beriman tanpa hati nurani membuat kita jadi psikopat. Beriman tanpa akal membuat kita menjadi orang jahil. Dan Islam tidak mengajarkan keduanya. Islam menepis keduanya. Mungkin biar lebih bagus kita izinkan kepada Ustadz Miftah. Dan di sini ada Bang Dewa juga. Ustadz Miftah silakan ambil alih dulu, jelaskan menggunakan paradigma Islam. Silakan. Tentang manusia gitu, tentang insan. Korelasikan saja dengan dialog kita ke Pak Ulis, Ustaz. Iya, segini Pak Ulis. Jadi makanya di dalam Al-Quran sendiri ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kita itu dengan beberapa kosakata yang berhubungan dengan kita itu. Ada kalanya menyebut dengan kata insan, ada kalanya menyebut dengan kata ins, ada kalanya dengan menyebut kata anas gitu, dan juga ada kalanya menyebut dengan kata bashar. Ini dan juga dengan menggunakan kata Bani Adam. Jadi beberapa kata itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan tanpa sebab, bukan tanpa maksud, tetapi memberikan sugesti dan juga rangsangan terhadap akal kita untuk berpikir. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebut dengan kata insan itu merujuk kepada kita nih sebagai manusia yang memiliki potensi, baik itu secara spiritual maupun secara material yang begitu sempurna. Maka kalimatnya ketika kata insan itu berhubungan dengan konstruksi dan unsur tubuh kita yang sempurna. Contoh, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia itu sempurna.
Coba bisa bayangkan dibandingkan makhluk kita. Telinga, kanan kiri, mulut, begitu ini ya. Kemudian juga hidung. Coba bisa bayangkan Pak Ulis, ketika hidung kita itu lubangnya ke atas. Maka kata Allah fi ahsani taqwim, insan. Jadi merujuk kepada jati diri kita sebagai makhluk yang memang didesain, dibentuk begitu sempurna, baik lahir maupun batin. Itu insan. Kemudian yang kedua, ada kalanya Allah juga menggunakan kata ins. Jadi dalam ilmu nahwu shorof ini, ins itu jamak ya. Jamak dari mufradnya tadi insan, yang merujuk secara umum bahwasanya ada makhluk yang diciptakan selain jin tersebut. Jadi semua yang berwujud seperti kita ini, itulah disebut manusia itu. Maka kenapa disandingkan dengan makhluk yang lain sebagai pembandingnya itu? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan manusia itu hanya untuk menyembahku. Ketika menyebut in secara umum, itu merujuk kepada liya'budun perintahnya. Sembahlah aku. Karena apa yang saya ciptakan ini, wa iming syai'in illa yusabbihu bihamdi. Semua makhluk itu bertasbih kepadaku. Lah manusia yang diberikan tadi spiritual, potensi kecerdasan yang begitu brilian, EQ-nya yang tinggi. Kenapa tidak menjadikan akal itu untuk berpikir? Anas atau unas ya tadi. Nah, ketika Allah menyebutkan kata anas itu berhubungan dengan sosial. Karena kita itu makhluk zone politician, makhluk sosial yang berdampingan dengan sesama lain, maka kata anas itu selalu berhubungan dengan sosial. Contoh misalkan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Wahai manusia, telah aku ciptakan antara laki-laki dan perempuan, dan aku jadikan kalian itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arufu, untuk bersosial. Ta'aruf ini yang bermakna dengan faedah musyarakah dan juga mutawa'ah. Artinya apa? Kita bersosial untuk saling kenal mengenal. Nah, tetapi yang perlu diingat di sini, ketika anas itu merujuk kepada makhluk sosial ini, tetapi memiliki hikmah. Kenapa? Di situ disebutkan yang namanya zakar dan unsa. Allah Subhanahu wa taala menyebut secara eksplisit mana jenisnya, mana laki-lakinya, mana perempuannya. Karena apa? Ada salah satu penyakit yang menyebabkan kita dilaknat sebagai manusia ini oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak bisa membedakan dan memilih mana laki-laki dan perempuan. Siangnya Suryanto, malamnya Suryanti. Itu maka kenapa di situ Allah itu ketika menyebut ya menggunakan akalnya tadi, yaitu apa? Min dzakarin wa unsa. Karena kalau kita salah pilih, kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti halnya kaum Lut. Itulah kenapa ketika ya ayuhana secara umum itu kita dipilih untuk bersosial yang baik. Nah, kemudian juga seringkali Allah juga menggunakan kata bashar, manusia, orang, yang dimana bashar ini adalah makhluk yang bisa berpikir sehingga apa? Antara membedakan hewan dengan manusia ini, maka Allah Subhanahu wa taala membekali apa? Wasam'a wal absar wal afidah. Pendengaran, penglihatan, dan juga afidah, hati, relung hati. Karena apa? Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Uni, yang namanya hayawan itu hanya punya insting, hanya punya naluri. Tapi apa? Manusia dibekali dengan yang namanya afidah, relung hati untuk berpikir, mencerna, menelaah, dan mengamati. Seperti kayak gini Pak Ulis tadi mengatakan, saya juga menggunakan hatiku dengan apa namanya beriman. Nah, tetapi kalau tidak menggunakan akal, maka apa? Akan timpang hal tersebut Pak Ulis. Contoh misalkan ketika ada informasi, apakah anak manusia itu bisa menjadi Tuhan? Apakah Tuhan itu menjadi manusia? Dari informasi, dari pendengaran tersebut, baik yang tersurat maupun yang tersirat,
ketika yang tersuratnya bahwasanya ada catatan hidup yang kekal itu, yaitu mereka hanya mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Kristus yang telah engkau utus. Matanya melihat, kemudian telinganya mendengar apa yang dikatakan Yesus, kemudian dimasukkan ke dalam hati untuk dicerna. Mana ada manusia menjadi Tuhan, karena yang namanya maha besar, dia akan tidak mungkin menjadi maha kecil, sedangkan manusia adalah kecil. Yang namanya maha kuasa, maka tidak mungkin tidak kuasa, sedangkan manusia itu tidak berkuasa. Itulah kesempurnaan di dalam ajaran Islam tersebut. Maka nasia itu insan, kalau kita ambil dari kosakata dalam ilmu istiqoq, itu artinya melupakan, pelupa. Karena apa? Manusia ini setelah dilahirkan tersebut itu seringkali melupakan segala sesuatunya, termasuk apa? Melupakan nikmat pendengaran, melupakan nikmat penglihatan, dan juga melupakan yang namanya lub, melupakan nikmat hati. Itu Paulis. Maka segala sesuatunya antara akal, pikiran, pendengaran, penglihatan, hati, dan juga lub nanti dibagi lagi ya. Hati itu ada kolbul marid, ada apa namanya, qabul hajat. Jadi nanti ada pembagiannya lagi. Nah, tetapi poinnya apa? Supaya menggunakan semua itu bisa mencerna tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu. Itu saja Paulis. Asyhadu. Oke Gus Mip, oke. Aku mau bertanya satu pertanyaan. Aku mau bertanya satu pertanyaan terakhir. Sebentar, Paulis. Untuk Izin sebentar. Ikhwan Villa di bawah, Unirupa ini akunnya udah ke-14 tuh, tandanya sudah sering kena tombak. Iya kan? Nah, bantu di follow. Kenapa? Biar algoritmanya terbaca kepada rekan-rekan Kristen, dan juga biar kalian ramaikan komal-komal Muslim, jangan ke komal Kristen. Satu. Nah, itu komal Kristen nggak tahu apa-apa, pelangap longo gitu loh. Ya. Kedua, Ada dongeng aja. Sudah. Kalau kau nggak mau dongeng, aku uji akal kau dulu, boleh? Izin dulu Pak Ulis ya. Ini Pak Ulis ini saudara Anda Kristen loh, baik. Kita hadapi dengan tenang. Sekarang gini, menurutmu Yesus itu, sabar. Saya tanya, Yesus itu anak perawan suci apa anak Yusuf? Urusanmu apa? Loh, ini diskusi. Kau berakal tidak berakal? Karena kau botol. Oh ya udah, berarti kau pinter, betul? Jelas. Oke. Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Ya urusanmu. Loh, ditanya, berarti kau nggak berani menjawab. Tuhan kau siapa kalau begitu? Itu kan nggak urusanmu. Ya kalau nggak urusanmu, kok kenapa kau naik kemari? Kenapa kau naik kemari? Kan kau yang naik longor. Loh, kau yang minta. Itu terpencet longor. Oh ya udah, kalau gitu kau di bawah ya, Dek ya. Kasihan aku lihat kau. Ya. Lanjut, Paulis, silakan Paulis. Iya, apa yang mau ditanyakan Paulis? Ya, sambil kalian gas step lainnya tembuskan 400 Kak. Yuk, monggo. Silakan. Gus Mip, aku nanya ya, tapi jawabnya pelan-pelan saja, jangan kuat-kuat, nanti penonton di bawah dengar. Susah aku yang dengar saja. Ya nggak bisa begitu. Ya, itu namanya selingkuh, namanya di belakang kami, gimana sih? Bang Yan, aku mau nanya nih, tapi Gus Mip jawab pelan-pelan aja, penonton jangan dengar, aku saja yang dengar. Gini pertanyaan saya, aku mau turun, jadi aku tanya untuk Gus Mip saja satu pertanyaan ini ya. Negara manakah yang juara Piala Dunia tahun ini, Bang Gus Mip? Ilah. Ya Allah ya, makanya saya bilang tadi nih Pak Ulis ini kayak mak-mak, sen kanan beloknya kiri. Pak Ulis ini Gus, aku bercanda saja untuk mau turun Gus. Iya. Nanti dulu nggak usah turun, santai aja. Tapi belum sembuh, ini belum sembuh semuanya ini Pak Ulis. Nanti aja Gus, terapinya pelan-pelan saja Gus. Jangan sekaligus Gus. Terapinya pelan-pelan aja. Oke Gus Mip, aku pamit. Bang Dian, Uni aku pamit. Oke Pak Ulis. Jika Ya setidak-tidaknya kalian sudah berfungsi lah, nggak parah kali lah. Iya. Oke. Tapi dengarkan dulu beberapa menit ya, 1 menit aja ya Pak Ulis ya. Udah kabur dia Ustaz. Iya. Inilah ya,
mungkin sebelum melanjut ya, ada beberapa ini apa namanya diksi di dalam Al-Quran ini. Kenapa ya? Al-Quranul Karim itu secara nyata dan fakta dan data itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengunci orang-orang kafir itu. Yang dikunci bukan akalnya. Coba kalimatnya. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Yang dikunci oleh Allah itu adalah hatinya, pendengarannya dan penglihatannya, bukan akalnya. Akalnya mereka bisa berpikir, buktinya mereka sukses, berhasil banyak. Maka oleh Allah itu yang dikunci adalah hatinya. Coba aja ketika mereka mendengar daripada ajaran-ajaran Yesus, padahal tahu ajaran Yesus seperti apa, ajaran Paulus seperti apa, tetapi hatinya menolak gitu. Yang dikunci adalah pendengarannya. Kita perdengarkan kepada mereka setiap hari, pagi dan sore. Paulis, Tuhan itu Esa. Maaf. Terdengar kata-kata Esa tersebut. Tapi apa? Iya, Bang Karbala izin sebentar Ustaz. Maka 3 bayar 1. Aku maaf kepencet, aku muslim dari tadi. Cuma di bawah aja aku ya. Siap. Makan 3 bayar 1. Iya. Padahal jelas-jelas kan di situ pengajarannya bahwasanya hukum yang terutama Tuhan itu Esa. Mendengarkan apa yang kita katakan, yang disampaikan di dalam diskusi. Tetapi mereka menutup, dikunci pendengar. Kemudian apa penglihatannya? Dikunci penglihatannya. Wa ala absarihim. Setiap apa? Coba. Apa yang tertulis, apa yang tercantum, apa yang termaktub, mereka tidak yakini. Tetapi justru yang tidak tertulis, yang tidak tertera, mereka percaya. Coba kalau kita tanya sama teman-teman noten, coba baca U-T-U-S, dibaca apa? Tuhan. Nah, itu wa'ala absarihim, dikunci penglihatannya oleh Allah. Jelas-jelas 320-an kurang lebih pernyataan di dalam Bible Yesus utusan, Yesus hamba Tuhan, bodoh amat, pokoknya Yesus Tuhan. Nah itu dia wa'ala absarihim. Jadi yang dikunci hatinya, pendengarannya, dan juga penglihatannya. Dan itu nyata. Iya. Lanjut. Ustaz, saya bilang conge itu betul ya. Iyalah. Tapi kalau mengkritik Al-Quran, titik koma aja nggak ada yang kelewatan. Coba kalau mengkritik Quran, teman-teman, titik koma sampai dalam apa, akalnya tidak dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Betul sekali. Lanjut Kang Ustaz. Lanjut Uni. Ya. Shalom. Iya, Bapak Kristen Muslim, Pak? Kristen. Oh, Kristen. Kristennya apa, Pak? Denomnya apa? Ya Kristen aja. Katolik kah? Protestan kah? Saksi Yehovah kah? Advent atau apa? Banyak kan, itu kan banyak variannya, Pak. Saya sih Kristen. Yang kanonnya 66 atau 73, Pak? Bibelnya. Bukan masalah 73 atau apa. Itu yang penting Kristen kan. Nggak perlu saya. Oh ya beda lah. Kalau Anda Katolik berarti kan pakai 73. Ditambah Mika, ya kan? Ditambah kitab-kitab apa namanya, Tobit yang kayak gitu. Nah, kalau Anda Protestan kan baru lahir abad ke-16. Gimana itu Mika, Tobit? Nah iya memang Katolik begitu. itu berbedanya, mereka punya kitab Deuterokanonika. Saya jelaskan ke kamu. Tahu. Nah saya makanya Kalau kan kamu tanya nggak- Anda itu kalau kamu nggak 73 apa paham. 66? Coba dijawab pertanyaan saya jujur, kan gampang kalau begitu, Pak. Nah, gimana kamu mau Amat apa ini? menggali? Ini orang nggak berakal, ditanya baik-baik kemana-mana nggak ini? Anda ini seorang pemeluk Katolik atau Protestan? Gampang kok. Jangan kalian pikir kami nggak tahu kalian hujat-hujatan satu sama lain. Anda Protestan atau Katolik? Tinggal dijawab. Ya, Protestan kenapa? Nah, kan enak kalau gitu.
Saya punya tema nih, Oten buang akal untuk memahami masalah ketuhanan. Oh Itu tema ya, saya, gitu loh. alasannya? Oke, menurut Yesus dalam Markus 12 nomor 29 kalimatnya jelas. Hukum yang terutama itu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Yesus, Tuhan dia dan Tuhan orang Israel itu Tuhan yang satu-satunya. Menurut Anda, Tuhan Anda siapa? Itu pengajarannya buat orang Yahudi apa buat orang Kristen? Emangnya Yahudi Waktu tahu dia di Kristen? Bersedia itu. Dia di Bersedia itu. Oke, saya Itu buat tanya. orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan sama kayak kalian, Esa kan. Kita juga Esa, sebentar. Saya jelasin Alkitab, kamu nggak bakalan tahu. Markus 12 ayat 29, Yohanes 5 ayat 24, Malaiki 2 ayat 15, 1 Korintus 8 ayat 4, 1 Timotius 8 ayat 4, 1 Timotius 1 ayat 7, Matius 13 ayat 13 sampai 14. Dan 1 Timotius 2 ayat 5 kalau nggak salah. Itu tentang keesaan semua. Iya, saya tanya, menurut Anda Tuhan Anda berapa? Tinggal dijawab, Bu. Satu. Satu siapa? Firman kekal nggak? Saya nggak nanya itu, Tuhan Anda siapa? Iya, Tinggal itu dijawab. jawabannya. Siapa Tuhan Anda itu? Saya nggak nanya firman, Tuhan Anda siapa? Macet kan? Otaknya nggak nyampe. Lah, kau yang ditanya. Saya tanya. Sekarang Anda kan kamu merasa jujur kalau Kristen. kamu mana ustadz kamu di sini, ustadz kamu atau ustadz Kau kamu di dengan sini. aku nggak usah jauh-jauh. Iya, iya. Saya iya. tanya, Kamu Tuhan ilmu. kau satu. Nah, satu-satunya Tuhan kau itu siapa? Jawab. Yesus. Yesus. Berarti Bapak bukan Tuhan. Ya tetap Tuhan juga kan satu hakikat. Dua berarti Tuhannya. Buang akal, Dua. saudara-saudara. Matius 11 nomor Kalau 25, nggak ada pada akal, waktu gimana nggak ada itu akal? berkatalah Yesus, Ya, aku makanya saya tanya bersyukur sama kamu. kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti menurut Yesus Tuhan langit dan bumi itu Bapa, bukan dirinya. Bagaimana Sekarang Anda saya bisa bertanya mengatakan Yesus Kamu adalah bilang- Tuhan, sementara Tuhan Yesus itu mengatakan Bapa lah Tuhan langit dan bumi. Nah, Yesus siapa Tuhan di bapak mana? biologisnya? Siapa bapak biologis? Dia dikandung dari Roh Kudus, Roh Kudusun Anta, berarti Roh Suci Allah itu sendiri. Nah, siapa bapak biologisnya sekarang? Saya nggak Kayak tahu. Muhammad kan? Itu kan Abdullah. Nah, Loh, siapa itu ngomong juga Abdullahnya Abdillah udah ini mati 4 tahun loh. kemana-mana nih, Udah sok mati 4 pinter tahun loh, pula. baru dia lahir loh. Nggak usah kemana-mana.